Season 2. Istri untuk Sang Mafia. Bab 45. Kedua bisbir mereka masih saling terpaut satu sama lain. Saling memogut lembut dan menyesap penuh penghayatan. Zain lambat laun dapat mengimbangi XX yang diberikan oleh Felicia. Bagaimanapun wanita yang menjadi istrinya ini lebih berpengalaman perihal ini. Tidak seperti dirinya yang belum pernah sekalipun. Alhamdulillah. Akhirnya, aku tuh bisa menikmati yang selama ini tertutup. Menghirup wangi rambutmu, dan merasakan bisbir manis ini, tunjuk Zain, pada bisbir ranum alami yang senantiasa menggodanya imannya itu. Aku sama sekali tidak menyangka, jika waktu ini akan tiba. Penderitaan demi menahan rindu pun akhirnya usai juga. Sekarang, aku dapat melihat wajahmu yang menatapku penuh cinta. Felicia hanya menanggapi dengan tersenyum, membuat Zain gemas dan kembali melabuhkan ciumannya ke setiap inci wajah istrinya itu. Kening, hidung, kedua pipi dan bisbir tak luput dari kecupan nan hangat malam ini. Kedua iris yang sama-sama indah, Felicia kecoklatan dan Zain hitam pekat. Pasangan suami istri yang sudah saling menerima takdir mereka itu pun saling lekat memandang. Embusan napas hangat keduanya saling bertabrakan dalam balutan asmara. Felicia melihat pria di hadapannya itu telah berselimut kabut asmara. Napasnya yang memburu telah menyapu hangat ke wajahnya. Aku mengerti apa yang harusnya terjadi malam ini. Aku pun paham apa kewajibanku serta hak suamiku. Hanya saja, aku tiba-tiba takut, batin Felicia dengan segala keraguan yang seketika datang mengganggu pikirannya. Mas, Zain sebaiknya XX Feli ketika aku sudah bersih. Aku ingin Mas mendapatkan pengalaman yang tidak akan pernah bisa dilupakan seumur hidup, ucap Felicia berusaha menunda hingga perasaannya kembali tenang. Pengalaman yang tidak akan ku lupakan. Pengalaman apa itu? Tanya Zain dengan maksud menggoda istrinya. Kura-kura bolos sekolah. Zain segala pura-pura polos, Beberapa saat kemudian, ada suara orang kepedasan. Ternyata itu Felicia yang sedang kesulitan mengatur napasnya. Masya Allah. Zain berucap lirih menatap istrinya dari atas hingga bawah. Nyata sudah sesuatu yang indah dan terjaga. Mahkota yang hanya diperuntukkan bagi suami yang sah di mata Tuhannya. Hingga, Felicia spontan menutupi itu, yang tengah ditatap lamat-lamat oleh imam dunia akhiratnya itu. Felicia terlihat gelisah, tapi justru Zain semakin mendekatkannya, kemudian memberi beberapa ciuman kecil di sana. Mas Zain. Felicia memekik dengan suara lirih. Hal itu, tidak lantas membuat Zain menghentikan solnya, suaminya itu justru semakin jos solnya di sana. Berhenti, Mas. Kenapa? Kamu gak suka? Zain yang bingung langsung menghentikan solnya. Kemudian beralih menatap wajah sang istri. Ia heran. Kenapa Felicia melarangnya? Bukan gitu. Memangnya boleh ya? Aku, belum sampai sana pelajaran fikihnya. Felicia berbicara dengan napas yang naik turun, karena dirinya telah tenggelam dalam gelora yang Zain hadirkan untuknya. Boleh dong, sayang. Asalkan tidak menelan cecenya. Karena yang diharamkan adalah bagian itu, sayangku. Tetapi jika hanya mencium saja itu diperbolehkan. Karena, seorang suami memiliki kewajiban untuk menyenangkan istrinya. Zain menjelaskan dengan lembut sambil merapikan anak rambut yang memenuhi wajah istrinya itu. Felicia pun mengangguk mendengar penjelasan dari Zain.
Suaminya itu kembali melanjutkan soalnya yang sempat tertunda barusan. Felicia menahan kepala suaminya itu. Kenapa lagi? Tanpa aba-aba, Feli merampas bisbir Zain yang sebentar lagi akan melakukan XXL dengannya itu. Dan akhirnya burung Garuda itu memasuki istana negara di Kalimantan, di mana di sana sudah banyak tersedia mall dan beberapa keindahan dunia lainnya. Bab 46. Dan ternyata burung Garuda yang memasuki istana negara, lagi-lagi batal, karena pintu gerbang istana masih tersegel dengan kuat. Zain sudah turun dari tangga istananya, ia cemberut karena tak bisa menerobos pintu itu. Fel. Tiba-tiba lamunan Felicia dipecahkan oleh panggilan Zain yang lirih. Hai, keadaan pria itu kenapa jadi mengenaskan begini? Pikir Feli. Ya, Mas. Feli menjawab kaku. Kamu kan sudah menerima pernikahan ini dengan baik dan ikhlas. Tetapi kenapa susah sekali? Akhirnya Zain mengeluarkan unek-unek dalam kepalanya. Ia yang sejak tadi bingung akhirnya tak tahan juga untuk tidak bertanya. Aku juga gak tahu, Mas. Mungkin gemboknya kuat, kata Feli asal. Dia bahkan terkekeh sendiri. Jadi, Mas gak bisa masuk gitu. Puff. Felicia akhirnya tak tahan juga untuk tidak tertawa, namun seketika sadar dan langsung membekap mulutnya. Bukan begitu juga sih. Hanya saja butuh waktu dan kesabaran. Mungkin juga karena, burung Garuda Mas Zain yang terlalu besar. Feli menahan geli, ketika mengucapkan hal sefrontal ini pada suaminya yang polos itu. Tapi harus ia utarakan dengan jelas agar jangan sampai Zain salah paham. Lalu, Mas harus menunggu sampai kapan, Fel? Mas sudah sangat ingin burung Garuda itu masuk istana negara. Zain seperti anak kecil yang merajuk tapi ia memalingkan wajahnya dari Felicia karena malu. Felicia pada akhirnya memutuskan untuk memulai semuanya. Ia yang harus membimbing Zain agar semua berjalan lancar. Felicia harus menenangkan dirinya lebih dulu. Felicia kemudian berjalan mendekat ke arah Zain menggunakan lututnya. Pria itu menoleh dan melihat bagaimana sang istri mendekat dengan T***losnya menempel dan tiba-tiba memeluknya. Hingga, raga mereka yang tanpa XX kini kembali tanpa jarak sedikit pun. Fel akan membimbingmu, Mas. Fel berjanji, malam ini aku akan menjadi milikmu. Zain hanya bisa mengangguk patuh dan pasrah, seraya kembali menidurkan Felicia. Kedua mata mereka yang berkabut saling bertatap dalam kerinduan mendalam. Dan ternyata burung Garuda Indonesia sudah berhasil memasuki istana negara IKN. Hingga beberapa waktu kemudian, Zain yang meneriakkan nama Felicia. Alhamdulillah. Zain jatuh di samping Feli, kemudian menarik istrinya itu untuk membawanya ke dalam pelukan. Rona bahagia dan kepuasan itu tak dapat tertutupi dari wajah keduanya. Raut bahagia itu nampak jelas tercipta. Makasih sayang. Aku sangat bahagia dan puas. Kau memberikanku surga dunia yang teramat indah. Aku menyukainya dan pasti akan memintanya lagi dan lagi, ucap Zain sambil terus menciumi setiap lekuk wajah istrinya yang luar biasa cantik itu. Udah ah, Fel mau mandi. Sebentar lagi subuh. Felicia turun dari atas tempat tidur, berjalan pelan ke arah kamar mandi. Dan, terdapat sepasang mata yang menatapnya dengan bahagia. Untung saja Zain menerima tawaran dari Dev untuk membuatkan kamar mandi di dalam kamar. Kau sangat indah sayangku,
Feli. Aku telah memilikimu seutuhnya. Mulai saat ini, tak ada seorang pun yang dapat menyentuhmu seujung kuku pun. Felicia dan Zain hidup bahagia. Mereka berdua menempati rumah yang dibangun oleh Dev. Sesekali menginap di rumah Max dan Arumi. Sedangkan Dev memilih tinggal di pesantren dengan istri barunya. Hingga waktu terus berlalu dengan kebahagiaan dan kisah manis di dalamnya. Hingga pada suatu hari, terdengar suara tangis dari sosok merah yang mungil berpipi gembul. Alhamdulillah. Humairaku lahir juga, ucap Zain penuh syukur. Tak henti-hentinya mengecup Felicia hingga wanita yang semakin terlihat dewasa itu mendorong wajahnya. Basah Mas. Jazakallahu khair, ya zaujatiku. Wa iyaka, ya zaujiku, sahut Felicia dengan senyum terkembang ditambah binar mata penuh bahagia. Selamat berbahagia untuk kalian yang telah sabar ditempa ujian oleh hidup. Kesabaran pasti akan berbuah manis sesuai janji ilahi Robi. Bab 47. Kehidupan Zain dan Felicia semakin bahagia setelah anggota keluarga kecil mereka bertambah. Setelah memiliki putri kecil secantik bidadari, Zain mengurangi aktivitasnya di luar negeri. Ustadz muda itu paling hanya akan menerima undangan jika hanya keluar kota. Pesantren di desanya itu berkembang cukup pesat. Banyak santri yang berasal dari luar daerah bahkan negara tetangga. Karena itu Zain fokus mencari tenaga pengajar yang benar-benar kompeten. Zahira yang merupakan anak dari Pak Yai menjadi salah satu pengurus di sana. Begitu juga dengan Semar dan Gareng. Zain menempatkan mereka di bagian staf keamanan. Sedangkan, Dev yang memang memilih menenangkan diri di tempat ini, malah dijadikan salah satu pengajar oleh menantunya itu. Tuan Guru Dev. Seorang santri remaja laki-laki berteriak sambil berlari. Dev menoleh setelah telinganya menangkap panggilan yang ditujukan padanya itu. Ada apa Soleh? Kenapa sampai lari-lari? Cecarnya setelah santrinya itu sampai di hadapannya. Itu, di dekat gudang. Ada yang berkelahi, kata santri tersebut. Tanpa babi bu lagi Dev langsung lari ke tempat yang ditunjuk. Dev sebagai tenaga pengajar yang melatih bela diri langsung mengatasi masalah yang terjadi dengan bijak. Sungguh aku perubahan yang luar biasa bagi seorang Dev yang semula memiliki temperamen tinggi. Kalian saya latih bela diri itu agar punya skill serta pertahanan diri. Bukan untuk sok jagoan apalagi menindas teman sendiri. Dev berkata lantang sambil menatap santri yang berkelahi satu persatu. Kemudian dia melanjutkan lagi arahannya. Semakin berilmu seharusnya kalian semakin malu. Kalian pikir ilmu yang kalian miliki itu sehebat apa? Sampai harus menyakiti orang lain. Tak ada satupun santri yang berani menjawab pertanyaannya. Sekarang di depan saya kalian diam tak punya taring. Kemana nyali sok jagoan kalian tadi? Maaf, Tuan Guru. Lain kali kami tidak akan melakukannya lagi. Jawab mereka serempak. Dev kemudian mendekati dan menepuk satu persatu bahu santri yang berada di bawah asuhannya itu. Jadilah manusia yang berguna dan bermanfaat. Karena, sebaik-baiknya manusia adalah yang berarti bagi sesamanya. Gajah mati meninggalkan gading, sedangkan manusia mati meninggalkan nama baik. Mereka semua mengangguk paham. Dev pun kembali melanjutkan perjalanannya yang hendak kembali ke kediamannya di belakang pesantren itu. Lalu kemana semua anak buahnya? Sebagian besar dari mereka tak menerima dan perubahan hidup Dev yang bertolak belakang.
Lagi pula Dev tidak lagi bisa membayar mereka dengan gaji yang fantastis karena pria itu telah meninggalkan semua usaha ilegalnya. Sedangkan anak buahnya yang setia ikut dengannya sebagai pekerja sekalian memperdalam agama di pesantren. Assalamualaikum. Dev melangkah masuk setelah meletakkan sandalnya di dalam rak yang terdapat di teras. Seorang perempuan muda menghampirinya dengan tergopoh-gopoh sambil menggendong balita. Kalau kamu sedang repot mengurus Hansa, sebaiknya tak usah menyambutku. Dev berkata datar, dengan wajah tanpa ekspresi seperti biasa. Ndak apa, Tuan. Mas. Perempuan muda berwajah manis itu segera mengubah panggilannya setelah mendapat tatapan tajam dari Dev. Pria yang selama 2 tahun ini terpaksa menikahinya. Yayah. Balita perempuan yang mulai bisa bicara itu nampak mengulurkan tangannya ke arah Dev. Jangan, Nduk. Ayah baru pulang. Dev menatap balita perempuan yang bernama Hansa itu lekat. Wajahnya bulat dengan binar mata yang cerah, serta bisbir plumnya yang mengembangkan senyum, nampak menguji sikap cueknya selama ini. Mas, mau mandi atau ngopi dulu? Dev tidak menggubris ucapan perempuan yang menunggu jawabannya itu. Dev justru terpaku pada balita cantik yang terus berusaha menggapai perhatiannya. Adilkah, jika aku terus mengabaikanmu? Padahal dosa itu harusnya ditanggung oleh pria yang merupakan ayah biologismu. Mas, berikan Hansa padaku. Perempuan itu nyatanya cukup terkejut dengan permintaan Dev. Ia tak menyangka jika pria yang seusia dengan ayahnya itu, pada akhirnya mau menyentuh putrinya. Alhamdulillah, batinnya. Dev melihat banyaknya ketela rambat di sudut dapur. Dari mana? Tanyanya pada perempuan yang merupakan istrinya itu. Bapak yang mengirimkannya. Katanya Mas suka kolak singkong. Oh, makanan yang dibawa Semar kemarin namanya kolak, gumam Dev pelan. Namun perempuan di belakang tubuhnya bisa mendengar dan dia tersenyum tipis. Dan ceritanya pun selesai. Terima kasih atas dukungan kalian semua.